Perintah Kaisar Naga bab 1141-1150. Bab 1141. Ningzi melarikan diri puluhan mil dalam satu napas, dan kemudian berani berhenti. Terengah-engah, dada Ningzi masih terasa sakit. Hanya untuk melarikan diri, Ningzi mengambil telapak tangan Dev dengan tiba-tiba. Dev, kita belum selesai. Aku harus membuatmu membayar harganya. Wajah Ningzi penuh amarah. Tapi memikirkan manik bercahaya Dev di akhir, Ningzi iri. Dia tidak tahu senjata ajaib apa itu, tapi itu sangat kuat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Dev ini? Ningzi mengerutkan kening dengan erat. Setelah beristirahat sebentar, Ningzi dengan cepat pergi lagi. Dia takut Dev akan menyusul. Jalan puluhan mil mungkin jauh bagi orang biasa. Tapi bagi mereka, itu hanya masalah waktu. Dan pada saat ini, Dev telah memasuki pagoda penindasan iblis untuk berlatih. Dia tidak tertarik mengejar Ningzi dan membuang waktunya yang berharga. Mobei, keluarga Luo. Luo Xiang menutup matanya sedikit dan masih berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan hal lain. Luo Jiu, mengapa Ningzi melakukan perjalanan ribuan mil dan pergi ke Sichuan untuk berlatih? Dia bahkan menduduki manor Gukai Yuan. Luo Xiang bertanya pada pelayan di sampingnya. Setelah dia kembali dari Sichuan, dia telah memikirkan masalah ini. Gukai Yuan meninggal, dan Ningzi tidak akan pernah berbaik hati untuk memperbaiki rumah keluarga Gukai Yuan. Adapun apa yang dikatakan Ningzi tentang lingkungan Sichuan yang indah, itu murni kentut. Luo Xiang tidak percaya sama sekali. Lingkungan seperti apa yang dimiliki tempat tandus di Sichuan? Tuan, saya selalu merasa ada yang salah dengan menara di Gu Family Manor. Di manor besar, semua bangunan telah dibangun kembali, tetapi menaranya masih sangat tua. Mungkin Ningzi ini datang ke menara. Adapun tujuan menara, saya tidak tahu. Luo Jiu menjelaskan dengan hati-hati. Ya, saya juga memikirkannya di sini. Saya juga curiga ada yang salah dengan menara itu. Saya telah ke Gujia Manor beberapa kali, dan saya belum pernah melihat menara itu sebelumnya. Sepertinya ini adalah bangunan yang sangat tua. Saya juga bertanya kepada Gukai Yuan pada saat itu, mengapa ada bangunan tua di Manor. Gukai Yuan hanya mengatakan bahwa itu adalah aula leluhur keluarga Gu mereka. Jadi itu tidak dapat dihancurkan jika sudah tua. Sekarang sepertinya bangunan lama itu hanya penutup. Itu pasti menara yang terbungkus di dalamnya. Dan menara itu pasti memiliki beberapa rahasia. Luo Xiang berdiri tiba-tiba, dan matanya bersinar terang. Hubungi staf segera, dan aku akan pergi ke Sichuan sekali denganku. Luo Xiang ingin pergi ke Sichuan lagi untuk mencari tahu rahasianya. Ini adalah wilayahnya. Jika menara itu benar-benar memiliki rahasia, dia tidak akan pernah membiarkan Ningzi berhasil. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga kaya di Kyoto, ini bukan ibu kota, dan keluarga Ning tidak dapat mencapai sini. Tepat ketika Luo Jiu hendak mengumpulkan tenaga, tiba-tiba seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa, dan kemudian melaporkan kepada Luo Xia, Tuan muda tertua, ada seseorang di luar halaman yang memohon untuk bertemu denganmu. Lihat aku. Luo Xiang terkejut. Siapa itu? Dia bilang dia Ningzi dari keluarga Ning di Jingjing. Dan dia datang ke sini untuk melihat tuan muda tertua. Tapi sepertinya dia terluka. Pria berikutnya menjawab. Ningzi. Luo Xiang sedikit terkejut. Lalu melambaikan tangannya. Undang dia ke aula. Aku akan ke sana nanti. Setelah orang berikutnya pergi, Luo Jiu segera melangkah maju. Tuan muda tertua. Apakah ada niat Ningzi untuk datang ke sini tiba-tiba? Mari kita lihat dan kemudian bicarakan. Ini adalah keluarga Luo. Bahkan jika dia memiliki jiu-jiu kecil, apa yang bisa dia lakukan padaku? Setelah Luo Xiang selesai berbicara, dia berjalan menuju aula. Pada saat ini, Ningzi sedang duduk di aula minum teh, dan wajahnya sangat jelek. Tubuhnya terluka. Ningzi berlari ke sini dengan satu napas. Dia tidak kembali ke ibu kota.
Dia ingin menggunakan keluarga Luo untuk menyingkirkan Dev. Bab 1142. Meskipun saya tidak tahu kebencian macam apa yang dimiliki Luo Xiang dengan Dev, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Luo Xiang menganggap dirinya sebagai Dev, dan keduanya pasti mengadakan festival. Bagaimana Ningzi tahu bahwa Luo Xiang tidak membenci Dev, dan alasan mengapa Luo Xiang ingin melawan Dev hanyalah kesombongannya. Ketika Luo Xiang muncul di aula, Ningzi buru-buru meletakkan teh dan berdiri. Tuan Luo. Ningzi menyapa Luo Xiang dengan sangat sopan. Ternyata itu Tuan Muda Ning. Saya tidak tahu apa yang Tuan Muda Ning lakukan di sini di keluarga kecil Luo saya. Sepertinya kamu terluka. Luo Xiang menatap Ningzi dengan wajah main-main. Di tanah tandus Sikuan. Apakah ada yang berani bersikap kasar padamu, Tuan Muda Ning? Untuk ejekan Luo Xiang, Ningzi tidak mengambil hati. Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Tuan Luo, bukankah Anda mencari Dev? Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang keberadaan Dev. Ningzi berkata dengan ringan. Oh, jadi luka di tubuhmu diberikan oleh Dev itu. Tapi saya tidak punya keluhan dengan Dev. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk memberitahu saya keberadaannya. Dan saya tidak akan berurusan dengan Dev untuk Anda. Bukankah kamu sangat sombong? Jika Anda tidak pulang dan menelepon seseorang, mengapa Anda tidak membalas dendam pada Dev? Luo Xiang meletakkan wajahnya di depan Ningzi dan terus berbicara dengan sinis. Ekspresi Ningzi sedikit berubah. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, Tuan Muda Luo, saya datang untuk menemui Anda kali ini, bukan untuk Anda membantu saya berurusan dengan Dev. Aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu, dan ini jelas merupakan hal yang hebat untuk keluarga Luomu. Ketika Luo Xiang mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Ningzi, apa yang ingin kamu katakan? Rahasia menara rumah keluarga Gu. Setelah Ningzi mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata, bagaimana kamu tahu? Hahaha, aku tidak yakin sekarang, tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa menara di Gu Family Manor benar-benar memiliki rahasia. Melihat reaksi Ningzi, Luo Xiang tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Ningzi membeku. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Luo Xiang. Dan ternyata Luo Xiang tidak tahu rahasia menara kota iblis. Kamu benar. Menara di Gujia Manor memang punya rahasia. Saya sekarang dapat menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu singkat. Dan itu semua berkat menara itu. Ningzi mengangguk dan berkata, apakah menara itu sangat menakjubkan? Rahasia apa yang ada? Luo Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningzi melihat sekeliling, tetapi tidak berbicara. Luo Xiang mengerti dalam sekejap, jadi dia memerintahkan, semua orang mundur. Puan, hati-hati menipu. Luo Jiu mengingatkan di telinga Luo Xiang. Ada cheat F. Art, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia bukan lawanku. Belum lagi dia masih terluka sekarang. Kalian berhenti untukku. Luo Xiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera. Hanya Luo Xiang dan Ningzi yang tersisa di aula. Kamu bisa berbicara sekarang. Luo Xiang bertanya dengan acuh tak acuh. Ningzi menggertakkan giginya, dan akhirnya memberitahu Luo Xiang semua rahasia menara setan kota. Setelah Luo Xiang mendengar ini, matanya bersinar. Aku tidak menyangka ada hal yang begitu bagus di Gu Family Manor. Saya mengatakan bagaimana tahun-tahun ini, kekuatan Gu Kaiyuan telah tumbuh dengan pesat, dan dia bahkan duduk di Raja Barat Laut. Ternyata karena menara itu. Luo Xiang menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, Tuan Ning, terima kasih banyak telah memberitahu saya ini. Jangan khawatir, menara Gus Manor akan menjadi milik keluarga Luo saya di masa depan, dan tidak ada yang harus memikirkannya. Tentu saja itu juga termasuk keluarga Ning Anda. Jika Anda masih ingin menempati menara itu, maka Anda harus melihat apakah keluarga Luo saya setuju. Ningzi tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Luo, apakah Anda tidak akan berurusan dengan Dev itu?
Apa yang harus aku lakukan dengannya? Selama dia dengan patuh keluar dari Sikuan, mengapa aku harus berurusan dengannya? Dan tidak mungkin bagi Dev untuk memindahkan seluruh menara. Luo Xiang tertawa bercanda. Bab 1143. Luo Xiang tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ningzi memberitahunya ini hanya untuk membiarkan dia berurusan dengan Dev. Karena Dev dapat melukai Ningzi, kekuatannya jelas tidak lemah. Dan Luo Xiang tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi musuh yang kuat ke keluarga Luo secara gratis. Namun, jika dia berada di atas ring, Luo Xiang benar-benar ingin mengikuti Dev untuk 2 langkah. Kali ini, Ningzi tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia memberitahu Luo Xiang rahasia menara sihir, Luo Xiang akan membantunya berurusan dengan Dev. Sekarang sepertinya dia masih naif. Tapi kemudian Ningzi mencibir, berbalik dan berjalan keluar. Karena Tuan Muda Luo tidak berurusan dengan Dev, maka saya akan mencari orang lain. Saya percaya bahwa beberapa orang akan iri dengan kristal naga di tubuh Dev, cincin penyimpanan, dan pedang naga. Terutama kristal naga di tubuhnya, yang merupakan perpaduan 2 kristal naga, yang telah menghasilkan kekuatan naga. Ningzi Bian berjalan keluar dan berkata, "Tunggu sebentar." Luo Xiang tiba-tiba menghentikan Ningzi. "Apakah ada hal lain Tuan Luo?" Ningzi berbalik dan bertanya. "Hal-hal yang baru saja kamu katakan semuanya dimiliki oleh Dev itu. Dan kristal naga yang kamu sebutkan. Bisakah itu benar-benar menghasilkan kekuatan naga?" Luo Xiang bertanya dengan tidak percaya. "Tentu saja. Jika Tuan Muda Luo tidak mempercayainya, Anda dapat menemukan video pertempuran Dev di forum seni bela diri. Dan Anda pasti dapat melihat apa yang saya katakan." Ningzi mengangguk dan berkata dengan tegas. Luo Xiang memandang Ningzi, dan akhirnya berkata, "Oke, selama Dev masih di Sikuan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk pergi." Setelah Luo Xiang selesai berbicara, dia langsung menyapa Luo Jiu, dan memerintahkan, "Anda segera membawa seseorang ke rumah keluarga Sikuangu, dan menjaga menara untuk saya, dan tidak ada yang diizinkan masuk, itu akan menjadi keluarga Luo saya mulai sekarang." Tempat. Jika Anda bertemu dengan Dev itu, yang terbaik adalah tidak bertentangan dengannya, dan saya akan tiba nanti. Luo Xiang takut Luo Jiu bukan lawan Dev, dan dia menakuti Dev. Jika Dev pergi, akan sulit menemukannya. Ya, Luo Jiu mengangguk. Melihat adegan ini, Ningzi tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa di bawah godaan besar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Setelah meninggalkan rumah Luo, ada kilatan dingin di mata Ningzi. "Dev, karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Aku ingin semua orang menjadi musuhmu." Ningzi mencibir di dalam hatinya. Segera, sebuah pesan tanpa tanda muncul di forum seni bela diri, mengatakan bahwa Dev telah melahap naga es dan kristal naga-naga api, dan perpaduan 2 kristal naga memberi Dev kekuatan naga di tubuhnya. Berita ini langsung meledak di forum seni bela diri. Ada naga es dan naga api di Pulau Suolong. Legenda ini diketahui banyak orang, dan Longjing dapat membantu kultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Hal ini juga diketahui oleh banyak orang. Hanya saja ini adalah legenda. Selain basis kultivasi yang dapat ditingkatkan Longjing, itu tidak terlalu jelas. Bahkan manfaat yang dibawa oleh Longjing tidak sebagus Pilbis. Jadi tidak ada yang mau mengambil risiko yang tidak proporsional untuk mendapatkan kristal naga. Ini juga alasan mengapa Guo Wei sangat meremehkan Longjing di tubuh Dev saat itu. Sekarang saya tahu bahwa penggabungan 2 kristal naga sebenarnya dapat menghasilkan kekuatan naga, yang membuat banyak orang menyesalinya sekaligus. Hanya saja orang-orang ini tidak tahu bahwa bahkan jika mereka benar-benar menelan kristal naga dan menggabungkannya, itu tidak akan menghasilkan kekuatan naga. Kristal naga ini hanya bisa mengerahkan kekuatannya di tubuh Dev. Untuk sementara waktu, banyak orang di dunia seni bela diri mulai memperhatikan Dev, mencari keberadaan Dev, berniat untuk mengambil kristal naga di tubuh Dev sebagai milik mereka. Pada saat ini,
Dev masih tenggelam dalam kultivasinya di Menara Demon Suppression, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian di forum seni bela diri. Bab 1144. Rumah keluarga Gu yang tandus. Pada saat ini, beberapa orang mendekat dengan cepat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibawa oleh Luo Jiu dari keluarga Luo untuk menyelidiki situasinya. Melihat rumah keluarga Gu tanpa reruntuhan di depannya, Luo Jiu mengira dia salah. Jika bukan karena menara kota iblis tidak jauh, Luo Jiu tidak akan mengenalnya sama sekali. Kemarin baik-baik saja di sini, dan kelihatannya seperti konstruksi yang sibuk. Hari ini tidak ada apa-apa, bahkan puing-puing, hanya bubuk di tanah. Luo Jiu memimpin orang-orang ke Gu Family Manor, dan saat mereka masuk, Dev, yang telah berkultivasi di menara kota iblis, langsung membuka matanya. Ketika Dev berkultivasi, dia sudah mengatur formasi di sekitar Gu Family Manor. Dev dapat segera mengetahui semua gangguan itu. Kalau tidak, sangat berbahaya untuk tenggelam dalam kultivasi dan tiba-tiba diserang oleh seseorang. Kesadaran membubarkan diri, dan Dev langsung menemukan Luo Jiu dan yang lainnya yang sedang mendekati menara kota iblis. Ada total 5 orang. Semuanya adalah Wu Zong. Di antara mereka, Luo Jiu adalah eksistensi yang dekat dengan puncak Wu Zong. Siapakah orang-orang ini? Dev sedikit mengernyit, tidak mengerti siapa yang tiba-tiba masuk ke dalam orang-orang ini. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan dari keluarga Ning, dan tidak mungkin bagi Ningzi untuk mengirim orang dari keluarga Ning di Kyoto dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, puncak Ningzi Wuzong bukanlah lawannya. Bagaimana dia bisa mengirim orang-orang yang lebih lemah ini untuk mati? Dev perlahan bangkit dan berjalan keluar menara. Pada saat ini, Luo Jiu juga memimpin orang menuju pagoda kota iblis. Kakak ke-9. Mengapa rumah keluarga Gu ini tiba-tiba terlihat seperti ini? Saya perhatikan bahwa bubuk di tanah seharusnya adalah bangunan sebelumnya, yang langsung terguncang oleh energi. Kekuatan mengerikan macam apa ini, mampu menghancurkan rumah besar seperti ini. Lihat menara itu, masih berdiri utuh. Kurasa pasti ada yang aneh dengan menara itu. Beberapa pelayan keluarga Luo berkata dengan sangat bingung. Luo Jiu melirik beberapa orang dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, tutup saja mulutmu." Kata-kata Luo Jiu membuat beberapa orang menutup mulut mereka ketakutan. Segera, Luo Jiu dan beberapa orang lainnya tiba di bawah menara penindas iblis, dan Luo Jiu melihat sosok di bawah menara penindas iblis dari kejauhan. Dan Dev juga menemukan mereka, dan kemudian matanya tertuju pada Luo Jiu. Luo Jiu mendekat dan menemukan bahwa Dev sedang berdiri di bawah menara, dan mau tidak mau sedikit terkejut, tetapi Luo Jiu pura-pura tidak mengenal Dev, dan kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Dev berkata dengan ringan, "Saya pemilik rumah ini. Anda masuk ke manor saya secara pribadi. Apa yang Anda lakukan di sini?" "Kamu adalah pemilik manor ini." Luo Jiu tiba-tiba mencibir, "Rumah besar ini milik keluarga Gu. Sekarang Gu Kaiyuan sudah mati. Karena Gu Kaiyuan berutang uang kepada kami dari keluarga Luo di masa lalu, kami di sini untuk mengambil alih asetnya. Apakah Anda dari keluarga Gu?" Dev menggelengkan kepalanya. "Saya bukan dari keluarga Gu. Tetapi sekarang rumah ini tidak lagi bernama Gu. Anda harus pergi dengan cepat." "Nak, kamu terlalu gila. Tidak ada yang berani menolak apa yang diinginkan keluarga Luo kita." Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Luo meneriaki Dev dengan marah. Dev hanya melirik pria itu dengan dingin. "Saya berkata, ini adalah wilayah saya sekarang. Saya tidak peduli apa keluarga Luo Anda atau tidak. Jika Anda tidak ingin mati, keluar." "Kamu." Beberapa pelayan keluarga Luo langsung marah dan ingin melakukan sesuatu pada Dev. Itu hanya dihentikan oleh Luo Jiu. Para pelayan keluarga Luo ini tidak mengenal Dev, tetapi Luo Jiu mengetahuinya. Sekarang mereka memiliki konflik dengan Dev. Saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Kami dari keluarga Mobei Luo. Tuan muda kami menempati urutan kelima dalam daftar gratis dan mudah.
Aku harap kamu. Luo Jiu ingin menggunakan Luo Xiang untuk mengancam Dev. Tetapi dia langsung diinterupsi oleh Dev sebelum dia selesai berbicara. Saya berkata, saya tidak peduli dengan keluarga Luo Anda. Keluarga anjing. Jika Anda tidak ingin mati, keluar. Bab 1145. Sial. Nak, kamu mencari kematian. Pelayan keluarga Luo yang berbicara di awal tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Bentak. Pelayan keluarga Luo baru saja selesai berbicara ketika sosok melintas, dan kemudian pelayan keluarga Luo langsung terbang keluar. Tamparan ini secara langsung menyebabkan pelayan keluarga Luo jatuh ke tanah, meludahkan darah. Tiba-tiba, wajah semua orang terkejut, terutama beberapa pelayan keluarga Luo yang baru saja berteriak. Wajah mereka pucat dan tidak berani berbicara. Mampu menamparkan Wuzong dengan satu tamparan menunjukkan bahwa kekuatannya sama sekali tidak biasa. Dev, apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Luoku? Luo Jiu mengerutkan kening ketika dia melihat Dev memulai tanpa peringatan. Dev sedikit terkejut, kamu kenal saya. Luo Jiu tahu dalam sekejap bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan segera memasang wajah tersenyum dan berkata, Forum Seni Bela Diri penuh dengan nama Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya? Pada kenyataannya, Tuan Muda tertua kami menghargai Anda, orang-orang di Aliansi Seni Bela Diri, tapi mereka semua hanya untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Dev menatap Luo Jiu dengan dingin. Dia tidak akan bingung dengan kata-kata Luo Jiu. Orang ini pura-pura tidak mengenalnya pada awalnya, tetapi sekarang dia telah membocorkan kata-katanya lagi. Pasti ada niat di hatinya. Saya tidak peduli apakah Anda mengenal saya atau tidak. Anda semua pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dev tidak akan mengikuti Luo Jiu tahu. Melihat Dev seperti ini, Luo Jiu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Yah, karena ini wilayahmu. Kami tidak akan repot. Kami akan segera pergi. Luo Jiu membawa orang pergi dengan cepat. Meskipun Luo Jiu telah tiada, hati Dev masih belum tenang. Dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Luo ini datang tiba-tiba dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sangat mungkin bahwa mereka juga mengetahui rahasia menara sihir kota ini. Kalau tidak, rumah keluarga Gu ini bahkan bukan reruntuhan. Apa gunanya rumah itu? Itu jelas ditujukan ke menara kota iblis. Dev tidak kembali ke menara untuk berlatih, tetapi langsung mencubit formula ajaib, dan energi spiritual menyerbu keluar dari menara ajaib. Dia harus membentuk formasi di sekitar menara penindas iblis untuk memblokir mereka yang memasuki menara, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Segera, formasi pembunuhan yang mengandung energi pembunuhan berhasil diatur. Selama Anda memasuki jarak puluhan meter dari menara setan kota, formasi pembunuhan ini akan dimulai. Dan energi pembunuh yang terkandung di dalamnya akan menghancurkan para penyusup menjadi berkeping-keping. Setelah mengatur formasi pembunuhan, Dev berjalan ke Demon Suppression Pagoda untuk berlatih dengan tenang. Pada saat ini, Luo Jiu memimpin seseorang untuk menjaga tidak jauh, dan memberi tahu Luo Xiang. Kakak ke-9, seberapa kuat Dev? Tidak bisakah kita mengalahkannya bersama? Mengapa kita tidak mengundang Tuan Muda tertua? Seorang pelayan keluarga Luo bertanya dengan bingung. Luo Jiu melirik pria itu dan berkata, Dev ini membunuh Guo Wei, direktur dari Kyoto Martial Arts Alliance. Bahwa Guo Wei adalah puncak Wuzong, dan Ningzi dari keluarga Ning juga terluka oleh Dev ini. Apa kekuatan mereka? Bukankah ada yang lebih baik dari kita? Jika kita mengikuti Dev, kita semua mungkin akan mati di sini. Ketika kami datang, Tuan Muda tertua akan menjelaskan bahwa kami tidak dapat memprovokasi Dev itu. Pikirkan saja cara untuk membuatnya tetap pertama. Pada saat ini, bakat dari keluarga Luo tiba-tiba menyadari, jadi, Dev ini sangat kuat. Luo Jiu melihat arlojinya, lalu menatap menara penindas iblis, dan mencibir dalam hatinya. Ketika Tuan Muda tertua datang, saya akan melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Di dalam Demon Suppression Tower, Dev berkultivasi dengan konsentrasi tinggi.
Seni konsentrat jantung berputar dengan cepat, dan aura di menara kota iblis dengan cepat mendekati Dev. Karena kekuatan teknik konsentrasi hati, seluruh pagoda penindas iblis mulai bergetar sedikit, seolah-olah tidak dapat menahan penyerapan gila Dev. Di luar menara penindas iblis, Luo Jiu memandangi menara penindas iblis yang bergetar dengan ekspresi luar biasa di matanya. Bab 1146. Bagus dan tidak ada gempa. Mengapa menara ini bergetar? Luo Jiu mengerutkan kening. Kakak ke-9. Mungkinkah Dev menyabotase dan ingin menghancurkan menara ini? Seorang pelayan keluarga Luo berbisik. Ketika Luo Jiu mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Luo Xiang mengirimnya ke sini untuk menjaga menara ini. Jika Dev menghancurkannya, Luo Xiang pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri setelah dia datang. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Luo Jiu buru-buru memimpin orang-orang menuju pagoda kota iblis. Segera, ketika mereka berada puluhan meter dari menara kota iblis, seorang pelayan keluarga Luo yang tiba-tiba berjalan ke depan berteriak. Segera setelah itu, beberapa orang melihat sejumlah besar energi pembunuh tiba-tiba muncul di udara, dan aura pembunuhan ini terus berkeliaran, menutupi seluruh menara sihir kota. Dan pelayan keluarga Luo yang berteriak barusan dipanen oleh energi pembunuhan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi potongan daging cincang, dan kematiannya sangat tragis. Melihat pemandangan di depannya, seseorang tidak bisa mengendalikannya dan meludahkannya. Ekspresi Luo Jiu juga sangat jelek. Dia tidak menyangka Dev akan membentuk formasi pembunuhan di sekitar menara kota iblis. Oh sial. Luo Jiu mengutuk, dan hanya bisa memimpin orang kembali dan menunggu di samping, menunggu Luo Xiang datang dan membuat rencana. Luo Jiu tidak berani menguji formasi pembunuhan. Sekitar 5 jam kemudian, ketika hari sudah benar-benar gelap, Luo Xiang tiba di Sichuan. Menguasai. Melihat Luo Xiang datang, Luo Jiu buru-buru membawa seseorang untuk menemuinya. Di mana Dev? Luo Xiang bertanya. Tuan muda tertua, maka Dev ada di menara ini, dan dia telah menyiapkan barisan pembunuhan di sekitar. Luo Jiu berkata dengan mayat pelayan keluarga Luo yang diaduk sampai mati oleh formasi pembunuhan di tanah. Melihat mayat mengerikan di tanah, ekspresi Luo Xiang sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Dev benar-benar tahu bagaimana mengatur formasi pembunuhan. Apalagi kekuatan formasi pembunuhan masih sangat besar. Harus diketahui bahwa kekuatan minimum orang-orang ini adalah Wuzong, dan mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh formasi pembunuhan. Dapat dilihat bahwa formasi pembunuhan sangat kuat. Butuh waktu lama untuk membentuk formasi pembunuhan yang begitu kuat, bahkan untuk seorang ahli sihir sejati. Luo Xiang tidak menyangka Dev akan membentuk formasi pembunuhan sebesar itu hanya dalam beberapa jam. Luo Xiang perlahan melangkah maju, dan kemudian perlahan mengulurkan tangannya ke arah kekosongan. Tuan, hati-hati. Luo Jiu buru-buru mengingatkan Luo Xiang. Luo Xiang tidak berbicara, tetapi terus mengulurkan tangannya ke depan. Ketika tangan Luo Xiang menyentuh formasi pembunuhan tiba-tiba dimulai. Dan saya melihat bahwa di bawah sinar bulan, satu demi satu energi pembunuhan yang berkedip mulai menyerang Luo Xiang. Luo Xiang buru-buru menarik tangannya yang terulur. Meskipun Luo Xiang sudah siap secara mental, masih ada luka kecil di tangannya. Luo Xiang melihat lukanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Energi pembunuhan ini benar-benar cukup kuat. Kalian semua mundur. Luo Xiang menasihati dan meminta Luo Jiu untuk memimpin orang-orang kembali. Segera setelah itu, Luo Xiang mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemudian kekuatan Markis Wu mulai mengembun setelah setengah langkah, dan kemudian dia meninju kekosongan di depannya. Keroncongan. Pukulan itu menabrak kekosongan di depannya, tetapi ada riak instan di udara. Dan formasi pembunuhan mulai muncul di bawah pukulan ini. Gerakan besar itu membuat Dev yang sedang berlatih langsung terbangun. Dia bisa merasakan bahwa formasi pembunuhan yang dia atur sedang dihancurkan dengan kejam. Dev bangun dengan tergesa-gesa, dan ketika dia berjalan keluar dari menara sihir kota,
dia melihat seorang pria di bawah sinar bulan, melemparkan tinjunya ke arah formasi pembunuhannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan formasi pembunuhan yang diatur mulai melemah di bawah pukulan keras ini. Puan, itu Dev. Melihat Dev keluar, Luo Jiu berkata dengan tergesa-gesa. Bab 1147. Luo Xiang berhenti, lalu menatap Dev di depannya. Meskipun keduanya dipisahkan oleh beberapa meter, Luo Xiang tidak bisa mendekati Dev karena formasi pembunuhan. Dev menatap Luo Xiang. Luo Xiang menatap Dev. Keduanya saling memandang seperti ini selama lebih dari 10 menit. Benar saja, kamu masih muda dan menjanjikan. Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar lebih baik dariku. Luo Xiang tiba-tiba menyeringai. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu masuk ke lingkaran pembunuhanku? Dev bertanya pada Luo Xiang. Kamu tidak perlu mengenalku. Cukup aku mengenalmu. Aku tidak menyangka pria berpenampilan biasa bisa membunuh Guo Wei. Setelah Luo Xiang selesai berbicara, di depan Dev, dia membanting pukulan lain pada formasi pembunuhan. Pukulan Luo Xiang bahkan lebih kuat. Banyak kekuatan pembunuh dalam formasi pembunuhan mulai runtuh di bawah serangan besar ini. Wajah Dev menjadi sedikit jelek. Kekuatan Luo Xiang di depannya tampaknya lebih tinggi daripada Guo Wei. Jika Dev menghadapi Luo Xiang sendirian, bahkan jika Dev tidak yakin akan menang, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Namun di belakang Luo Xiang, ada beberapa Wuzong yang mengincar. Dev bertarung dengan orang-orang ini sendirian, peluang untuk menang hampir nol, dan bahkan sulit untuk melarikan diri. Ledakan. Luo Xiang menyerang lagi dengan pukulan lain, dan formasi pembunuhan mulai runtuh. Dev tahu bahwa dengan kekuatan Luo Xiang, hanya masalah waktu sebelum formasi pembunuhan ini dihancurkan. Tanpa ragu-ragu, Dev menoleh dan kembali ke menara kota iblis. Mendengarkan pukulan Luo Xiang di luar, Dev tidak bisa tenang dan berlatih. Melihat menara iblis, Dev berpikir keras. Menara kota iblis ini tampaknya merupakan senjata ajaib, tetapi siapa yang akan memperbaiki senjata ajaib sebesar itu? Jika tidak, menara kota iblis bisa besar atau kecil, atau ada hal lain yang berjalan di menara kota iblis, dan menara kota iblis ini hanyalah pembawa. Memikirkan hal ini, Dev mulai mencarinya lapis demi lapis di menara setan kota. Tetapi setiap lantai kosong, dan tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Mendengarkan dari luar, kekuatan Luo Xiang semakin kuat setiap kali. Dev tahu bahwa formasi pembunuhan tidak akan bertahan lama. Jika Luo Xiang menerobos formasi pembunuhan, Dev hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan menara penindas iblis akan diduduki. Tepat ketika Dev cemas, mata Dev tiba-tiba berbinar, dan dia memikirkan cara. Karena ada aura di menara sihir kota ini, dia bisa merasakan dari mana aura itu berasal. Dengan cara ini, kita mungkin dapat menemukan rahasia pengoperasian menara kota iblis. Memikirkan hal ini, Dev segera menahan napas, dan kemudian memancarkan kesadaran ilahi, merasakan aura di menara penindasan iblis. Kesadaran Dev mengikuti aura di menara, secara bertahap mencapai puncak menara. Di puncak menara hanya ada ruangan puluhan meter persegi. Setelah Dev merasakan aura yang datang dari atas menara, dia segera bangkit dan berjalan menuju puncak menara. Ketika Dev mencapai puncak menara, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di puncak menara, dan dia bisa melihat seluruh puncak menara secara sekilas. Dev telah muncul beberapa kali. Jika ada sesuatu di puncak menara, Dev pasti sudah menemukannya sejak lama. Ini aneh. Jelas aura itu dipancarkan dari atas menara. Dev mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa bagian atas menara. Mungkinkah? Dev tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kemudian dia menutup matanya sedikit, dan kesadaran seluruh orang itu langsung terlepas, dan kemudian seolah-olah dia telah memasuki kehampaan. Ketika Dev membuka matanya lagi, kali ini dia menemukan ada pintu tembaga di depannya. Seperti yang diharapkan,
Dev sangat gembira dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Tetapi ternyata dia tidak bisa membuka pintu tembaga di depannya. Melihat bahwa dia tidak bisa mendorongnya, Dev mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan melintas di atas tinjunya. Dan kemudian dia meninju. Ledakan. Pukulan ini menyebabkan seluruh menara bergetar. Tetapi pintu tembaga di depannya tetap tidak bergerak. Bab 1148. Apakah ini tabu lagi? Dev ingat bahwa dia berada di menara kota iblis pada awalnya. Tetapi dia tidak dapat membuka pintu jika dia ingin keluar. Datang lagi. Dev melakukan pukulan lain. Dan suaranya memekakkan telinga. Melihat ini, Luo Xiang, yang berada di luar menara kota iblis, mau tak mau mengubah ekspresinya. Apa yang dilakukan orang ini di dalam? Ini seperti merobohkan rumah. Tuan muda tertua, Dev ini takut dia akan menghancurkan menara penindas iblis di dalamnya. Dia tidak bisa mendapatkannya, dan dia tidak ingin kita mendapatkannya, kata Luo Jiu. Ketika Luo Xiang mendengar ini, tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia ingin bergegas masuk untuk menghentikan Dev menghancurkannya. Dan Dev melemparkan beberapa pukulan berturut-turut. Dan pintu perunggu di depannya masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah belum dipindahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev mengerutkan kening, lalu melihat tinjunya. Apakah ini juga membutuhkan tinju Sengguang? Dev menyingkirkan kekuatan spiritualnya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan dia akan menggunakan kekuatan tubuh murni untuk membuka pintu tembaga. Tinju cahaya suci. Dahi Dev meledak dengan urat biru, dan kemudian mengandalkan kekuatan kontraksi otot, dia meninju pintu tembaga. Mencicit. Di bawah pukulan Dev, pintu perunggu itu mulai bergerak perlahan. Melihat pintu tembaga terbuka, Dev sangat gembira. Segera, cahaya redup berkedip dari ruangan, dan aura murni dan aneh mengalir ke arahnya. Merasakan napas ini, Dev dengan cepat masuk. Seluruh ruangan itu gelap, dan Dev tampaknya berada dalam kehampaan, dengan hanya sedikit cahaya yang berkelap-kelip di depannya. Dev berjalan menuju cahaya, dan segera versi miniatur menara setan kota muncul di depan Dev. Menara ajaib kota ini tingginya hanya lebih dari 20 cm, dan permata bertatahkan di atas menara, dan cahaya yang berkedip ini berasal dari permata ini. Di atas menara terdapat suasana sederhana yang membuat Dev merasa sangat nyaman. Benar saja, ini adalah inti dari menara penindas iblis. Ini adalah menara penindas iblis yang sebenarnya. Wajah Dev penuh kegembiraan saat melihat Demon Tower di depannya. Tepat ketika Dev mengulurkan tangannya dan ingin mengambil menara kota iblis di tangannya, lingkungan tiba-tiba menjadi sangat terang. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan tongkat penopang di tangannya memelototi Dev. Huff, kamu baru saja melepaskan yang mulia iblis itu, tetapi kamu masih ingin mengambil menara penindas iblis orang tua itu. Suara lelaki tua itu keras dan agung. Ketika Dev melihat lelaki tua itu, dia langsung terlihat hormat dan berkata dengan sopan, "Senior, saya tidak tahu bahwa menara kota iblis ini milik Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung, dan saya meminta senior saya untuk memaafkan saya. Tidak apa-apa bagiku untuk memaafkanmu. Kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu mengatakannya. Keran di tangannya langsung menabrak Dev. Momentum yang mengerikan itu tiba-tiba mengejutkan Dev untuk mundur. "Senior, saya tidak ingin menara ini. Saya akan pergi sekarang." Dev tahu bahwa dia bukan tandingan lelaki tua di depannya. Orang tua ini terlihat seperti seorang master, dan wilayahnya berkali-kali lebih tinggi dari Dev. "Aku berkata, jika kamu ingin pergi, kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu membanting lagi. Dev buru-buru merunduk ke samping dan bergumam. Pada usia yang begitu tua, dia masih memiliki temperamen yang keras. Lelaki tua itu mengabaikan Dev, namun rentetan serangan membuat Dev mengelak lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menyerang lebih dari selusin gerakan berturut-turut, yang semuanya dihindari oleh Dev. Kali ini,
Dev memiliki keyakinan di dalam hatinya. Sepertinya kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Karena kamu terus memaksaku, aku akan bertarung denganmu. Setelah selesai berbicara, tubuh Dev berwarna emas, dan kekuatan naga itu pecah. Seekor naga emas keluar dari tubuh Dev dan mengelilingi tubuh Dev. Anak naga, ini sangat bagus. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian keran di tangannya menusuk tanah dengan keras. Raungan naga terdengar, dan tongkat penopang kepala naga lelaki tua itu berubah menjadi naga raksasa. Bab 1149. Ketika Dev melihat ini, dia merasa sangat terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar seseorang menyebutkan 3 kata, anak naga. Dan naga emas yang sekarang dikelilinginya. Dev tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia juga tidak pernah tahu kapan naga emas ini akan muncul. Apakah ayahmu seekor naga? Tiba-tiba, sebuah ide konyol muncul di benak Dev. Ketika dia berada di Pulau Suolong, naga api yang ganas itu rela memuntahkan kristal naga untuk dirinya sendiri setelah bertemu dengannya. Apakah karena dia memiliki darah naga di tubuhnya? Senior, bisakah kamu memberitahuku, apa putra naga itu? Apakah aku putra naga? Dev bertanya pada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Saat itu, dia ingin bertanya kepada lelaki tua yang terperangkap di menara penindas iblis. Tetapi siapa yang tahu bahwa lelaki itu melarikan diri tanpa mengatakan apa-apa. Sekarang Dev telah bertemu orang lain yang mengatakan anak naga. Dia tidak bisa melepaskannya. Dia harus bertanya dengan jelas. Pria tua itu tersenyum ringan. Ketika Anda harus tahu, Anda pasti akan tahu. Sekarang Anda pertama kali berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan saya. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dan naga raksasa itu naik ke udara. Naga emas pada Dev juga mengeluarkan auman naga, dan segera naik ke udara. Kedua naga itu bergumul dalam sekejap. Mata Dev melebar, menatap semua yang ada di depannya dengan tak percaya. Karena adegan pertarungan dua naga ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika kekuatannya saat ini dapat membunuh keberadaan puncak Wuzong, di depan kedua naga ini, dia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Naga manapun bisa menembak dirinya sendiri sampai mati dengan satu kaki. Naga emas yang keluar dari tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan setiap sisik bersinar dengan cahaya, seperti tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Sisik-sisik menempel di tubuhnya. Naga emas itu mengeluarkan raungan, dan kemudian kedua cakarnya keluar, meraih naga raksasa lelaki tua itu secara langsung, dan menekannya dengan kuat ke tanah. Dalam sekejap mata, naga raksasa itu berubah kembali menjadi kruk berkepala naga dan kembali ke tangan lelaki tua itu. Dan naga emas itu juga melayang di atas kepala Dev, dan akhirnya kembali ke tubuh Dev dalam sekejap. Meskipun lelaki tua itu dikalahkan, dia tidak marah, tetapi memiliki senyum di wajahnya. Jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit. Di masa depan, 3 alam mungkin dijaga oleh kalian generasi muda. Aku akan memberimu menara kota iblis ini. Saya harap Anda dapat mengambilnya suatu hari untuk melenyapkan iblis dan melindungi orang-orang biasa. Aura haus darah di tubuhmu terlalu berat, dan mudah tersesat dan tersesat. Saya memiliki 1 set mantra penjernih hati di sini. Saya harap ini berguna bagi Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan lembut langsung menyelimuti Dev, dan kemudian mantra pembersihan hati muncul di benak Dev. Daud sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu membantunya dan memberinya mantra penjernih hati. Tetapi ketika dia ingin bertanya, dia menemukan bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Dev melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan bayangan lelaki tua itu, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh menara sihir kota. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil menara penekan iblis, dan saat dia mengambil menara penekan iblis, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan dirinya di lantai atas menara. Seluruh orang jatuh ke tanah,
Seolah-olah dia memiliki mimpi panjang. Dan di tangan kanannya, menara sihir kota diam-diam ditempatkan di tanah. Dev perlahan bangkit dengan suppression tower, ketika suara gemuruh mulai terdengar di luar. Segera setelah itu, seluruh menara bergetar, dan Dev tahu bahwa formasi pembunuhan telah dihancurkan. Letakkan menara penindasan iblis ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dengan cepat berlari menuruni menara. Begitu dia berlari keluar dari menara penindasan iblis, dia bertemu dengan Luo Xiang yang telah menghancurkan formasi pembunuhan. Apakah kamu mencoba lari? Luo Xiang menatap Dev dengan dingin. Tempat ini diberikan kepadamu. Aku tidak akan mendapatkannya darimu. Dev menurunkan posisinya. Pada saat ini, akan lebih baik baginya untuk tidak bertentangan dengan Luo Xiang. Bab 1150. Dia tahu bahwa Luo Xiang datang ke menara setan kota. Menara penindasan iblis saat ini hanyalah menara biasa. Menara penindasan iblis yang sebenarnya sudah ada di cincin penyimpanan. Jadi Dev tidak perlu tinggal. Aku ingin lebih dari menara ini. Mata Luo Xiang bersinar dengan keserakahan. Saya tahu Anda masih memiliki banyak harta di tubuh Anda. Jika Anda menyerahkan semuanya, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Dev mengerutkan kening. Ternyata Luo Xiang tidak hanya di sini untuk menara penindas iblis, tetapi juga untuk hartanya sendiri. Melihat sekeliling, Dev tahu bahwa tidak mudah untuk melarikan diri secara langsung. Dan sekarang menara kota iblis di belakangnya telah menjadi menara biasa, dan batasan di dalamnya telah hilang, sehingga dia bisa bergegas keluar dari arah lain. Memikirkan hal ini, tubuh Dev dengan cepat mundur ke Demon Suppression Tower, dan kemudian melemparkan pukulan ke dinding. Keroncongan. Sebuah lubang besar pecah dalam sekejap. Dev bergegas keluar, dan kemudian memadatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dan dengan cepat melarikan diri. Mengikuti. Luo Xiang tidak menyangka Dev akan keluar melalui dinding, jadi dia memimpin seseorang dengan tergesa-gesa ke menara setan kota, dan kemudian mengejar Dev. Tapi saat Luo Xiang dan yang lainnya memasuki menara kota iblis, menara kota iblis tiba-tiba mulai runtuh. Batu bata dan puing-puing terus berjatuhan, dan debu beterbangan, langsung mengubur Luo Xiang dan yang lainnya di dalamnya. Mendengarkan suara di belakangnya, Dev menoleh untuk melihat menara iblis yang runtuh, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Segera setelah itu, sosok Dev dengan cepat menghilang tanpa jejak. Wah, wah. Segera, beberapa sosok muncul dari puing-puing. Orang-orang ini setidaknya adalah kekuatan Wuzong. Jadi batu bata yang runtuh ini tidak dapat melukai mereka sama sekali. Hanya saja beberapa orang dipermalukan dan terlihat sangat malu. Luo Xiang melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev sudah lama menghilang. Menguasai. Luo Jiu menatap Luo Xiang dengan wajah muram dan memanggil dengan lembut. Dimanapun Dev ini melarikan diri, aku harus menangkapnya. Mata Luo Xiang berkilat tajam. Setelah Dev melarikan diri, dia terbang tanpa henti untuk kembali ke Kyoto. Tepat ketika dia berada di bandara, Zhao Liguo tiba-tiba memanggil Dev. Setelah menerima telepon dari Zhao Liguo, Dev mengira ada yang salah dengan Sadoles Villa. Tuan Istana, Anda tidak boleh kembali ke ibu kota selama waktu ini. Sekarang banyak keluarga sekte dengan bersemangat mencarimu. Zhao Liguo berkata dengan cemas. Mencari saya? Apa yang sedang Anda cari? Apakah itu ditugaskan oleh aliansi seni bela diri untuk berurusan denganku? Dev mengerutkan kening dan bertanya. Dia membunuh Guo Wei, dan Zhu Zishan pasti sangat marah. Dan dia mungkin menggunakan statusnya sebagai pemimpin aliansi seni bela diri untuk memaksa keluarga sekte lain menyerangnya. Tidak, tidak masalah jika Anda mengikuti aliansi seni bela diri. Anda dapat melihatnya dengan melihat forum seni bela diri. Kata Zhao Liguo. Dev menutup telepon, lalu membuka forum seni bela diri, dan segera sebuah pesan tempel muncul. Ningxi lah yang mempostingnya secara anonim, mengatakan bahwa Dev memiliki kekuatan naga dan perpaduan Longjing. Melihat ini, wajah Dev menjadi semakin muram.
Dia tahu bahwa informasi ini harus dikirim oleh Ningzi, karena hanya Ningzi dan Gu Kaiyuan yang tahu rahasia Longjing di tubuhnya. Gu Kaiyuan sudah mati, tentu saja dia tidak akan memposting. Tampaknya Ningzi dikalahkan di tangannya sendiri dan sangat tidak mau. Jadi dia menyampaikan berita itu sehingga keluarga sekte semua orang bisa mengikutinya sebagai musuh. Lagi pula, godaan kekuatan naga ini sangat besar. Sepertinya Kyoto tidak bisa kembali untuk saat ini. Dev mengerutkan kening, mengembalikan tiket di tangannya, dan membeli tiket baru ke Horendel. Dia harus kembali ke Horendel terlebih dahulu, dan kemudian memilih tempat yang cocok untuk bersembunyi. Bersambung.